kasih baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya terkobar dalam hatiku. Tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus.
berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara para sahabatku. Pada saat ini kita kembali lagi dalam kebaktian minggu yang kita lakukan bersama dari rumah masing-masing. Dan kami berharap Bapak Ibu Saudara para sahabat selalu dalam kondisi yang baik dan sehat. Saudara-saudara sahabatku yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini di Minggu Pentakosta pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Saudara-saudara, para sahabatku, marilah kita menyiapkan bacaan kita pada saat ini. Bahan Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 21, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mari kita menyiapkannya. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di Pentakosta pada saat ini, di mana kami boleh mensyukuri karya penyelamatan Tuhan dalam kehidupan umat-Mu. Turunnya Roh Kudus atas para murid dan juga atas gereja-Mu Tuhan, yang memberikan kepada kami kekuatan dan topangan dalam melaksanakan tugas dan panggilan kami di dalam dunia. Tuhan, biarlah hati kami boleh merendah di hadapan Tuhan, sehingga sabda Allah yang kami akan baca dan kami renungkan pada saat ini dapat kami lakukan dalam hidup kami setiap hari sebagai tubuh Kristus di dalam dunia ini. Mampukan juga hamba-Mu yang akan memberitakan sabda-Mu ya Tuhan, agar kiranya hamba beroleh kekuatan sebagai bagian dari alat keselamatan Allah dalam dunia ini sesuai dengan tugas dan kapasitas hamba bersama-sama dengan umat-Mu. Berikan kepada kami kesanggupan untuk terus bertumbuh, menjadi hamba yang mengabdi, menjadi hamba yang baik di hadapan Allah. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon pertolongan. Amin. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19, para sahabatku, mari kita membacanya di Alkitab kita. Demikian tertulis. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata padanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang berbahagia adalah kita yang membaca, memahami, melakukan dan memelihara sabda Allah dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Para sahabat yang terkasih,
Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kadang-kadang pengalaman masa sekolah banyak yang lucu-lucu. Namun ketimbang hanya mengingat hal yang lucu ketika saya sekolah, saya sering membayangkan bagaimana guru-guru saya semasa sekolah dulu sudah menaburkan benih-benih nilai dan tanggung jawab pada diri saya dan menolong saya bertumbuh. Salah satu pengalaman tersebut saya dapat dari guru biologi saya waktu SMA. Ibu Maya, guru biologi yang saya sebut ini, melalui dirinya lah saya belajar tentang pemulihan dan tanggung jawab. Ceritanya begini, para sahabat. Satu kali sebagai seorang ketua kelas, seisi kelas ribut tapi saya diam saja. Kenapa saya diam? Mungkin karena pada waktu itu saya sedang kumat bandelnya. Ya, ternyata pendeta juga bisa bandel ya ketika dia masih remaja. Lalu saya ikut ribut bersama dengan teman-teman sekelas dan lempar-lempar kertas pada jam pelajaran guru saya ini. Guru saya ini, Ibu Maya, diam saja. Dia marah lalu keluar kelas. Saya mengumpulkan tugas teman-teman dan dia menegur dengan kata-kata yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Dia bilang begini, "Saya sangka kamu tuh beda dari teman-teman kamu yang nakal, Din. Ternyata kamu sama saja," katanya. Teguran ini adalah ungkapan marah dan kekecewaan. Dan ketika mendengar itu saya sedih sekali. Sampai-sampai saya tidak bisa tidur dan saya menangis. Lalu pada pagi harinya saya minta maaf kepada beliau dan saya tidak pernah lagi melakukan apa yang dia larang. Ternyata ini yang baru saya sadari. Melukai hati seseorang yang sangat mempercayai kita itu begitu menyakitkan hati. Nama baik bisa rusak hanya karena kita lalai. Dan saya sadar betapa pentingnya kepercayaan itu. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, meskipun tidak bisa disamakan, semua yang dijumpai Yesus yang bangkit juga mengalami pemulihan. Entah karena mereka melakukan pengkhianatan atau karena kesedihan. Ya, murid-murid Yesus meninggalkan guru yang sangat mengasihi dan mempercayai mereka, termasuk Petrus. Dan melalui peristiwa kebangkitan dikisahkan Tuhan Yesus menemui dan memulihkan mereka. Yohanes menceritakan secara istimewa tentang pemulihan Rasul Petrus ini. Nah, belajar apa kita dari kisah Petrus ketika berjumpa dengan Yesus setelah kebangkitan? Mari kita menyimaknya. Saudara-saudara, para sahabatku, Simon yang namanya ditambahkan oleh Yesus Petrus artinya batu karang. Dia adalah seseorang yang dikenal spontan dan juga sangat antusias, sangat bersemangat. Tetapi Petrus juga limbung dan seringkali hilang arah. Kita ingat bahwa 3 kali Rasul Petrus menyangkali mengenal Yesus di halaman istana imam besar. 3 kali Petrus menyangkali memiliki hubungan dengan Yesus. Lalu dalam bacaan saat ini 3 kali juga Yesus bertanya lagi kepada Petrus, mengkonfirmasi arti hubungan mereka ketika berdiam sesudah sarapan di depan api. Yesus yang sudah bangkit itu memutar kembali ingatan Rasul Petrus akan penyangkalannya di masa lalu. Nah, kalau kita bayangkan sahabat-sahabatku, bagaimana perasaan Rasul Petrus pada saat itu? Tentu saja malu. Malu yang tidak terkira. Rasa malu yang membuat Petrus gak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Kecuali dia melakukan hal-hal yang gak jelas yang justru menambah hampa dirinya. Ya, setelah dia menyangkali gurunya, menyangkali rabi, menyangkali sahabatnya itu, mungkin Petrus memang tidak bunuh diri seperti Yudas Iskariot. Tetapi Petrus kemudian memutuskan lari lebih jauh dari panggilan yang sebenarnya. Nah, ini yang terjadi, sahabat-sahabatku. Kalau kita berbuat dosa, maka kita akan berlari dari Allah dan kita akan makin hidup jauh dari Allah. Kita akan makin jauh dari hidup yang benar dan bertanggung jawab. Sakarep, sakadaek sorangan, gak mau diatur, tapi kemudian bisa luntang-lantung gak jelas. Petrus merasa malu karena itu. Ketika para murid memutuskan,
melepaskan pakaian mereka, terjun ke laut, menangkap ikan lebih banyak atas perintah Yesus dan mereka nurut, Petrus malah justru memakai bajunya lalu berenang menghampiri Yesus. Kenapa? Karena Rasul Petrus malu, merasa telanjang di depan Yesus, tidak lagi punya muka. Lalu apakah Yesus membiarkan Petrus hidup dengan rasa malu dan lari seumur hidupnya? Nah, ternyata tidak. Yesus malah memilih akur deui, neangan deui, tengantap sorangan dengan para pengkhianatnya. Kenapa? Kasih ya Bapak Ibu Saudara. Dengan pertanyaan apakah engkau mengasihi aku sebanyak 3 kali, kemudian kita lihat bahwa Petrus menjawab dengan lirih. Petrus sadar betapa tidak layaknya dia di teangan ku Yesus. Petrus sadar bahwa selama ini dia tidak sadar dan buta, dan oleh karena mengikuti mau dan kehendaknya sendiri, Petrus sadar manehna nu nyasap, pengecut, dan dia tidak bertanggung jawab. Petrus menyadari bahwa dia tidak mau mengasihi Yesus dan ingin memegang kekuasaan itu hanya demi dirinya sendiri. Dan 3 pertanyaan tentang apakah Petrus mengasihi Yesus membuat Petrus sadar akan segala keterbatasannya ini. Petrus mau lepas dari Tuhan Yesus, lari dari Yesus, tapi nggak bisa. Karena Yesus yang bangkit itu sudah buka topengnya Petrus. Dan siapapun terkejut pasti sahabatku ya, karena kemudian Tuhan Yesus menyatakan pemulihan dan pengampunan Petrus dengan apa Bapak Ibu Saudara? Ya, memberi tugas baru dan tanggung jawab. Nah, seseorang pasti akan mengangkat tangan dan menyatakan keberatan. Tidak Yesus, saya keberatan. Gitu ya, kalau kita jadi penonton pada saat itu. Kita bisa bilang, Petrus itu kan pengkhianat, bagaimana mungkin dia jadi seorang gembala bagi rekan-rekan dan gereja? Mustahil, gak bisa gitu dong, ya kan? Kalau seorang pengkhianat tuh cukup dikasih kata maaf aja, ya gak usah diberi tugas. Gimana sih Yesus begitu? Kalau kita ada di posisi pembaca pada saat ini, kita bisa bereaksi seperti itu. Tetapi sahabat-sahabatku, dalam bacaan kita pada saat ini justru Yesus memberikan Petrus si penyangkal 3 kali itu kesempatan untuk membayar penyangkalannya dengan seluruh hidupnya. Nah, ini menarik ya. Kita mungkin ada yang pernah mendengar bahwa Rasul Petrus itu mati martir dengan disalibkan dalam posisi terbalik. Petrus membayar pengampunan dari Yesus itu meskipun tidak setara ya dengan hidup dan kematiannya. Membuktikan pada kita, Petrus membuktikan pada kita bahwa hidup jeung Yesus ke hese kamu mati gitu kan. Siapa yang berani? Berat sekali konsekuensinya. Nah, para sahabatku, tanggung jawab yang diberikan Yesus kepada Petrus adalah sebuah tugas yang berat. Tugas penggembalaan, tugas yang mengikat Rasul Petrus pada orang-orang yang harus dia layani, orang-orang yang seumur hidup harus dia gembalakan. Dan kata Yesus, Petrus akan menyerahkan seluruh hidupnya sampai mati. Tanggung jawab baru yang akan menggiring Petrus ke tempat di mana Petrus gak bisa milih. Dan Petrus akan terus mengikat dirinya pada tanggung jawab ini sampai dia mati. Injil Yohanes mau menggambarkan kepada kita, Bapak Ibu saya dan para sahabat, bahwa kalau kita diampuni Tuhan, upahnya itu bukan hidup yang nikmat, tapi sebaliknya penuh dengan tanggung jawab, berisiko, ngaheseken gitunya Bapak Ibu ya. Dan upah pengampunan Allah adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab Bapak Ibu, sahabat dan saya, untuk kita bertanggung jawab, setia dalam hidup dan mati. Setia dan taat yang tidak kapaksa gitu ya. Tapi sebuah kegembiraan dan kehormatan. Untuk setia dan taat dalam hidup dan mati kita. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita setia, kita taat kepada Tuhan Yesus, itu berarti hubungan kita baik, hubungan kita indah bersama dengan Juru Selamat kita. Penuh dengan kasih, penuh dengan damai sentosa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, para sahabatku, kalau ditanya kepada kita, siapa yang bisa janji untuk setia? Saya, begitu ya. Tapi siapa juga yang bisa langgar? Ya kita juga. Nah, saya ingat Bapak Ibu, saudara, para sahabat, dengan jabatan penatua, ya, yang saat ini disandang oleh anggota Majelis Gereja Kristen Pasundan, kita bisa aja nggak bodor kan? Kita bisa aja bercanda. Penatua itu singkatan dari penat dan tua,
begitu mungkin ya. Nah, jangan sampai kemudian kita memaknai kepenatuaan itu sebagai sesuatu yang menyusahkan, ya kan? Kita hitung-hitung, kapan sih selesainya pelayanan kita gitu. Atau malah mungkin lebih ekstrim lagi, kita memilih untuk mundur di tengah jalan, ya kan? Atau kita kasih syarat sama Tuhan. Baik Tuhan, saya mau jadi penatua asal gitu ya. Hello ya, kalau kata anak zaman now gitu kan. Petrus aja gak bisa main-main ketika Yesus memberinya tanggung jawab. Kenapa? Karena Petrus menyadari kalau dia sudah diampuni aja udah membahagiakan, ya kan? Apalagi ketika diberikan tanggung jawab. Jadi jangan menyerah ya Bapak Ibu Saudara, meskipun kita melayani sampai penat dan tua. Bobodoran penatua yang penat dan tua ini juga mau mengingatkan saya bahwa tugas kepemimpinan itu di gereja gak mudah, apalagi pada saat-saat seperti ini ya. Tanya, Bapak Ibu Saudara bisa tanya siapapun yang pernah menjadi penatua, aktivis, gampang gak memimpin? Ya, sekarang ini mungkin saya gak tahu, semua orang punya tugas yang berat. Presiden kita, para menteri begitu ya, aktivis-aktivis sosial dan yang lain-lain. Di dalam gereja juga kita menyadari, memimpin orang, melayani orang banyak, ya, diberi tanggung jawab itu tidak mudah. Bukankah lebih mudah bikin orang ribut daripada menyatukan orang, begitu kan? Bukankah lebih mudah lari dari pelayanan daripada tunjuk tangan, oke, saya aja yang kerjain, gitu kan? Jarang ya ada orang yang begitu ya, saya aja deh yang ngerjain, begitu kan? Lebih mudah nyalain orang kan daripada oke, saya salah, maaf ya, kan? Nah, jadi orang yang bertanggung jawab itu berat loh Bapak Ibu Saudara, para sahabatku. Tetapi tanggung jawab itu adalah cara yang Yesus buat supaya kita ini bisa spesial di matanya, supaya kita bisa indah begitu kan di matanya. Ya bisa jadi memang tanggung jawab yang Bapak Ibu Saudara, para sahabat dan saya dapuk begitu kan sebagai orang Kristen gak seindah dengan apa yang kita sudah bayang-bayangkan. Karena memang kita sebagai manusia sering hidup bermental ogoan kan. Kalau kata orang Sunda artinya manja ya. Maaf ya Bapak Ibu Saudara kalau mungkin lebih tahu bahasa Sunda dibandingkan Bapak Ibu, saya tidak terlalu fasih begitu ya. Tetapi Kristen yang ogoan ya bagi saya Kristen yang belum selamat begitu kan. Kristen yang sukanya mengeluh, mengkritik begitu kan, tapi tidak mau dikritik ya. Buat saya ya ogoan itu ya deket-deket sama ego gitu. Jadi kalau orang banyak ego ya dia akan ogoan gitu kan. Nah, susah sedikit mengeluh, kok makan pakai kecap lagi gitu kan. Kok ya di rumah terus bosen gitu. Kok sekarang gajinya berkurang gimana sih kan. Itu kan keluhan-keluhan yang bisa saja keluar pada masa-masa seperti ini ya. Sudah bosan, sudah jenuh begitu. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, para sahabatku, ada banyak yang boro-boro makan pakai kecap kan. Kalau kita melihat kiri dan kanan kita, bisa makan aja pada hari ini belum tentu. Boro-boro bisa di rumah, kita sering mengeluh kan ada di rumah. Boro-boro bisa di rumah, kadang-kadang ada banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang harus di rumah sakit ya. Saya baru melihat televisi ada orang yang sudah 2 bulan, 3 bulan di rumah sakit, lebaran juga gak bisa pulang begitu kan. Karena mereka ya mungkin ada rasa takut begitu ketika pulang ke rumah, takut menularkan keluarga dan yang lain-lain. Kalau kita mengeluh soal gaji, boro-boro soal gaji berkurang, malah banyak yang kena PHK ya kan pada saat ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, buat saya lawannya Kristen ogoan ya Kristen yang mengabdi ya kan. Kristen yang nurut, Kristen yang taat, Kristen yang bertanggung jawab. Nah, Kristen yang mengabdi adalah cerminan Petrus ketika dia sudah dipulihkan. Ya kan? Petrus yang sudah dijumpai Yesus, ditegur Yesus, tapi juga sudah baikan dengan Tuhan Yesus. Sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus dan kemudian diberi tanggung jawab. Gereja nutos diselamatkan gitu ya. Gereja yang pentakostal, gereja yang misional, gereja Kristen nu seueur urang abdinya gitu kan. GKP itu ya bukan hanya gereja Kristen Pasundan, harusnya menjadi gereja Kristen pengabdian harusnya ya. Nah, kalau kita masih menjadi Kristen ogoan maka kita nggak akan dewasa ya, alias kita nggak akan sabaran. Padahal salah satu buah roh ya kata Rasul Paulus di surat Efesus ya sabar. Kita ajar anak-anak kita di rumah, sabar ya.
cicing dina imah sok atau diajaran ku mama gitu kan ya. Tapi kita sendiri gak bisa sabar, apa-apa maunya cepat ya. Padahal corona belum selesai. Ada begitu banyak tempat yang ramai. Padahal kita bukan Iron Man ya Bapak Ibu Saudara ya, yang badannya dari besi gitu kan. Ya kita bisa bilang ya stres dong Bu Pendeta. Nah saya rasa gak ada makhluk di bumi ini yang gak stres ya saat ini Bapak Ibu Saudara. Tapi semakin kita egois maka semakin lama semua ini selesai ya. Jadilah Kristen anu ngabdi, Kristen anu balalager, Kristen anu kaasihan. Kalau ingat khotbah Pafir ya beberapa minggu yang lalu begitu, ya Kristen tep gitu. Saya paling ingat dengan istilah itu ya. Kristen yang tengantep kabatur, setiana tetap, percayana tetap. Ya kan, tetap fokus, tetap bager, tetap ngabdi. Nah, saudara-saudara para sahabatku, kita tidak membaca reaksi Petrus ketika diberi perutusan ini ya. Tetapi dari kisah selanjutnya Rasul Petrus dikatakan bisa menjalankan tugas itu dengan baik. Sehingga dia menjadi gembala dan bahkan dia menuliskan surat Petrus ya. Dan surat yang kita baca, kita renungkan di sepanjang KRT kemarin gitu kan. Bagaimana Roh Kudus bisa mengilhami kita di Pentakosta ini para sahabat? Ya kalau kita masih merasa saya nih jadi orang Kristen masih ogoan ya, maka kita bertobat ya. Kalau kita diberi tanggung jawab, berhentilah untuk bilang tugas lagi begitu kan. Tapi bergembiralah ya. Kenapa? Karena ketika kita diberi tanggung jawab, kita ini dipercaya oleh Tuhan Yesus. Bukan karena kita lebih hebat dari Tuhan Yesus ya yang memberikan tugas itu. Tapi ya kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang tangguh, yang kuat. Kita gak menjadi orang Kristen yang manja, yang ogohan, yang lumpuh. Dan ya kita betul-betul menjadi hamba Tuhan yang taat, yang setia. Mari kita mengingat para sahabatku, Pentakosta itu adalah turunnya Roh Kudus ya kepada para murid. Alkitab gak berfokus pada apa itu rupa roh begitu ya. Tapi apa sikap dan buah dari tindakan manusia waktu dia dilingkupi oleh Roh Allah. Ya kan? Saya setuju kita tidak boleh mempersempit karya Roh Kudus itu hanya dari gejala-gejala gak biasa dari orang-orang gitu ya. Karena Pentakosta itu harus dipahami sebagai ini. Roh Allah di dalam Kristus itu roh yang mempersatukan. Roh kebenaran, roh yang memampukan. Roh yang menolong, roh yang menguatkan dan karyanya tidak terselami oleh akal kita yang terbatas ini sahabat-sahabatku. Dan di Pentakosta ini kita beriman, kita tetap percaya. Tidak pernah Allah kita meninggalkan dunia ini, Bapak Ibu sahabat. Tidak pernah Allah kita lalai memelihara kita. Meskipun kita menyadari bahwa Allah juga menangis bersama mereka yang berduka karena kematian corona. Allah juga sedih bersama mereka yang sedih karena corona ini. Dan semoga di hari Pentakosta ini sahabat-sahabat dan saya diberikan hikmat oleh Roh Allah. Supaya kita bisa paham apa yang benar dan kita melakukannya. Setiap saat gadget kita ya, handphone kita memberikan informasi untuk menolong kita mengkaji dan memutuskan banyak hal. Semua pilihan kita, pilihan Bapak Ibu dan sahabat dan saya untuk menyikapinya. Nah, semoga di hari Pentakosta ini Roh Allah selalu bisa kita rasakan menyertai dunia yang sedang kesakitan. Memampukan kita untuk saling menguatkan dan merangkul. Semoga di hari Pentakosta ini kita tetap bisa gembira ya Bapak Ibu Saudara. Dan terus eling dan waras. Bahwa kita semua masing-masing di rumah kita masing-masing punya tanggung jawab untuk saling melindungi dan mencintai satu dengan yang lain. Bertumbuh dari Kristen yang ogoan menjadi bager. Ya, sok ngabdi. Tetap sabar, tetap tenang, tetap fokus, tetap bergumul bagaimana menjadi orang baik dan punya kemauan untuk menjadi orang yang baik. Selamat hari Pentakosta Bapak Ibu Saudara sahabatku. Selamat mensyukuri Roh Allah yang selalu menyertai kita. Amin.
para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita telah mendengarkan sabda Tuhan dan hati kita yang sudah dilingkupi dengan kasih Tuhan. Marilah kita merespon sabda Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal Allah yang mengasihi kami dengan tiada batas dan akhir, perkenankanlah kami mengucapkan doa dan permohonan kami kepadamu. Sebagai gereja yang menyadari bahwa ikatan kami bersama denganmu tidak akan pernah lepas oleh karena kasih-Mu. Mampukan kami mengasihi diri kami sendiri seperti Engkau mengasihi kami. Sehingga kami dapat mensyukuri keberadaan kami sedemikian rupa dan selalu mencintai dan mengasihi seisi semesta. Pentakosna menggembalakan kepada kami ya Allah, kesadaran untuk selalu merasakan Parakletos yang menolong dan menghiburkan. Supaya kami dapat menjadi gereja yang peduli dan berbuat baik. Bahagia ketika orang lain bahagia dan merasa susah ketika orang lain susah. Pentakosta menggemakan kepada kami kesanggupan untuk terus memiliki pengharapan, iman dan kasih. Pentakosta menggemakan kepada kami tugas dan tanggung jawab sebagai warga dunia yang memiliki peran di rumah kami, kantor kami, keluarga kami, daerah kami, dan menjadikan kami pribadi yang selalu bermanfaat dan berguna. Ya Allah, pada saat ini kami berdoa bagi para pemimpin gereja, majelis jemaat, di mana di dalamnya para penatua dan pendeta terus bekerja sama melayani dan menantang organisasi untuk terus berkiprah. Kami memohon Engkau mengaruniakan sehati sepikir dalam akal dan perbuatan untuk memimpin gereja melalui program yang dilakukan. Kami tahu menjadi gereja yang tak ogohan, gereja yang bager, gereja yang bertanggung jawab itu tidak mudah. Kami memohon agar Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menggantikan keegoisan dalam hati kami dengan kasih dan pengertian, serta rasa haus untuk menyejahterakan sesama. Kami berdoa bagi anggota-anggota jemaat yang saat ini dalam perawatan sakit maupun dalam kondisi lansia. Kami berdoa secara khusus bagi Bapak Sukardi Sairun, Ibu Hana Sarean, Bapak Toto Okto Tawan, Bapak Iwayan Karda, Ibu Umi Kaidun, Bapak Warnata, Bapak Undang, Ibu Ati Miharyati, Ibu Parwati Dani, Bapak Rahman Kaiin, Ibu Min Suhaimi, Ibu Ani Esjiun Sarean, Ibu Asnita Rifai, Ibu Ani Marsali, Bapak Edi Gemajiah, Ibu Helmi Melina, Bapak Aka Siringoringo, Ibu Elizabeth Karyo, Bapak Dr. Panahatan Napitupulu, Engkong Ana, Bapak Rasmadi, Bapak Panjaitan, Bapak Dudi Marsali, dan Bapak Rukman. Ya Allah yang terkasih, dengarlah dan sambutlah doa-doa kami ini. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, mengingat bahwa Roh Allah telah menguatkan dan menghiburkan mereka sekian lama. Dan kami percaya Engkau terus berada bersama-sama dengan kami. Hiburkanlah mereka ya Allah. Kami mengingat keluarga yang kehilangan sanak anggota keluarganya di tengah masa panggebluk ini. Yang tidak mampu kami hibur seperti biasanya karena harus menjaga jarak fisik. Kami juga sadar bahwa Engkau ada dan menolong mereka agar tetap kuat dalam menjalani kehidupan. Ada masa depan, ada harapan dan pertolongan. Kami berdoa bagi mereka yang diberikan pertambahan usia. Dalam syukur atas umur panjang, kami mendoakan keselamatan, kesejahteraan, dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Berkatilah keluarga dan para sahabat mereka. Kami berdoa bagi kami semua ya Tuhan, yang diberikan kerja oleh-Mu. Di masa-masa ini kami bergumul ya Allah karena semua berubah. Ada yang tiba-tiba di PHK, ada yang dikurangi gajinya, ada yang cemas apakah besok akan gajian lagi. Insentif berkurang sehingga kami lebih cemas dari biasanya. Tetapi kami menyadari bahwa Engkau selama ini selalu memelihara hidup kami. Kami bisa bertahan bukan karena kekuatan kami, melainkan karena pemeliharaanmu.
Atas keyakinan itu kami mempercayai kuasa dan kasih-Mu. Tolong kami menghadapi persoalan ini. Bantulah kami supaya kami masih bisa bersyukur, membagi dan memberi. Kami tahu kami belajar hidup lebih sederhana dan kreatif pada saat-saat ini. Maka bantulah kami melewati ini semua. Ya Allah, kami berdoa bagi semua yang sudah mulai bosan di rumah. Rasa stres melanda sehingga tidak ada lagi kemampuan untuk bernalar, sehingga kami kemudian melakukan hal-hal kurang bijak dan tidak lagi berkonsentrasi menjaga jarak. Buat kami tetap eling dan tekun untuk menyadari bahwa semua perjuangan kami saat ini dengan di rumah tidak akan sia-sia. Karena itu kami masih bersedih untuk kenaikan jumlah mereka yang positif dan berdoa bagi kesehatan mereka. Kami berdoa bagi kesembuhan mereka yang dirawat dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggal meninggal mereka yang menderita COVID-19. Kami berdoa agar para ilmuwan, tenaga kesehatan, para pemimpin negara di dunia menemukan cara untuk menangani virus ini. Kami memasuki era baru saat ini ya Tuhan, dan sedang tertatih-tatih untuk hidup bersama dengan virus ini. Berilah kepada kami jalan keluar dan belas kasihan-Mu. Di sisi lain, tolonglah kami untuk menemukan harapan di tengah-tengah perekonomian dunia yang terdampak. Kami, manusia yang Kau jadikan mulia, topanglah kami untuk menata bumi yang Kau kasihi ini, agar seisi bumi selamat. Ya Tuhan, kami berdoa bagi kesiapan negeri ini memfasilitasi penanganan medis COVID-19. Untuk kesiapan tenaga kesehatan, alat-alat yang diperlukan, dan juga obat-obatan. Tolong kami ya Allah, mampukan 59 jemaat Gereja Kristen Pasundan saling bahu-membahu dan tolong-menolong satu sama lain. Bahkan dengan Roh Allah, kami dapat menolong gereja lain di sekitar kami dan orang-orang yang imannya berbeda dari kami sebagai warga negara NKRI. Pengharapan iman dan kasih kami di dalam doa ini dinyatakan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang kasih dan kehidupannya telah mengubah dan membarui kami. Kiranya Engkau berkenan mendengar permohonan kami, yang kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Saudaraku, kita telah mendengar sabda Allah di hari raya Pentakosta ini. Pertobatan kita harus mengubah kita dari orang-orang Kristen yang ogohan menjadi orang-orang Kristen yang mengabdi dan bager. Mari kita nyatakan roh Allah dalam diri kita dengan mewujudkan persekutuan yang mesra, pelayanan yang rajin, dan kesaksian yang terasa di dalam keseharian kita. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang kehadiran dan kuasanya kita rasakan dari hari ke hari, memampukan kita untuk menyebarkan kasih kebaikan Tuhan. Kasih karunia dan damai Allah menyertai kita selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tolong ya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.